Menurut Anda, apa itu korupsi? Menurut pendapat dan opini Anda. Kalau menurutku sih korupsi itu tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara dan juga melanggar hukum tentunya. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, uang perusahaan, organisasi, atau yayasan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Apakah Anda pernah mendengar tentang kasus korupsi? Kalau iya, kasus apa dan di mana? Mungkin kalau yang sekarang lagi viral itu kasusnya suaminya Sandra Dewi ya, Harvey, itu yang korupsi uang negara yang kerugiannya hampir mencapai 270 triliun. Korupsi yang terakhir yang lagi viral yaitu korupsi PT Timah yang berada di Bangka Belitung. Bagaimana korupsi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat? Kalau menurutku sih, yang pasti kan itu ada yang diperkaya, yang selain memperkaya diri sendiri, uang yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat, untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat, malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok. Jadi masyarakat tuh nggak merasakan dana yang seharusnya dikasih untuk mereka. Yang pasti itu korupsi itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga mempengaruhi pendapatan negara sehingga digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Apa tindakan terkecil Anda dalam mencegah korupsi? Jujur, kembali lagi itu pasti ke diri sendiri. Kayak kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah, dan juga kita tidak boleh menyalahgunakan tanggung jawab atau posisi yang kita punya. Yaitu kita harus mensuarakan terus-menerus dalam pembasmi tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, menurut Anda, sebagai warga negara Indonesia, apa pandangan Anda mengenai para pengurus negara yang melakukan korupsi dan bersifat merugikan negara? Nah, tentu saja itu salah. Menurut saya sih mereka harus dihukum seberat-beratnya karena mereka sudah diberikan kepercayaan tapi malah korupsi, memperkaya diri sendiri. Seharusnya harus dibuat hukuman yang menjerat supaya kasus korupsi ini bisa dihilangkan atau bisa tidak terjadi lagi di Indonesia. Untuk saat ini kita harus mendesak undang-undang perampasan harta aset dan memiskinkan para koruptor yang mana undang-undang tersebut masih berada di DPR. Dan kita harus mendesak DPR segera mensahkan undang-undang tersebut sehingga kalau undang-undang tersebut diberlakukan sehingga ada efek jerah dari para koruptor. Ya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, bisa dari perusahaan, yayasan, organisasi, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi ada dalam berbagai macam bentuk dan akan menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk korupsi tersebut agar kita dapat lebih baik dan lebih efektif dalam memberantas tindakan korupsi. Bentuk korupsi itu ada 5. Pertama adalah penyuapan. Penyuapan ini adalah tindakan di mana suatu pihak akan menerima atau memberi uang atau hadiah lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan orang-orang yang berwenang. Kedua adalah nepotisme. Nepotisme ini adalah tindakan di mana suatu pihak akan memberikan preferensi atau keuntungan atau keunggulan bagi anggota keluarga atau teman dekat mereka tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang dibutuhkan. Ketiga adalah pungutan liar. Pungutan liar ini adalah tindakan di mana suatu pihak akan meminta atau akan
mengambil uang secara ilegal dari orang-orang atau perusahaan tertentu untuk memberikan mereka izin atau layanan yang seharusnya diberikan secara bebas. Yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini adalah tindakan di mana suatu pihak akan menggunakan kekuasaan atau posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seperti contohnya mengarahkan kontrak kepada perusahaan tertentu tanpa melakukan proses yang adil dan transparan. Dan yang terakhir adalah bentuk korupsi politik. Korupsi politik ini adalah tindakan di mana suatu pihak akan menggunakan suatu kekuasaan politik yang mereka miliki untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan untuk suatu kelompok tertentu. Seringkali korupsi politik ini merugikan masyarakat umum. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, namun juga berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan dan pembangunan yang merosot, mutu pendidikan yang jatuh, serta kemiskinan yang tidak tertangani. Dan juga karena korupsi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistemik, dan kompleks oleh para penyelenggara negara. Nah, apa sajakah dampak korupsi? Korupsi memiliki dampak yang merugikan secara luas, termasuk merusak integritas institusi, menghambat pembangunan ekonomi, merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Ini juga dapat menghalangi investasi asing dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa strategi pemberantasan korupsi itu dapat meliputi penguatan hukum dan penegakan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi, serta memperkuat lembaga-lembaga anti korupsi dan sistem pengawasan. Di Indonesia sendiri, KPK membuat 3 strategi. Antara lain, yang pertama yaitu ada perbaikan sistem, di mana mendorong untuk melakukan transparansi penyelenggaraan negara untuk mencegah gratifikasi. Yang kedua ada represif, yaitu upaya penindakan hukum untuk menjerat koruptor ke pengadilan. Dan yang terakhir yaitu ada edukasi dan kampanye. Dari segi edukasi, seperti memasukkan topik korupsi sejak pendidikan TK hingga perguruan tinggi untuk menumbuhkan kesadaran akan dampak daripada korupsi. Upaya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia telah terjadi beberapa kasus yang emang lagi happening banget, seperti yang belakangan ini adalah tentang kasus korupsi EKTP dan juga yang baru-baru ini adalah tentang korupsi timah yang telah merugikan Indonesia sebesar 271 triliun. Upaya penegakan hukum telah membentuk penegakan hukum yang biasa disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut sebagai KPK, dan juga kita telah meningkatkan transparansi dalam proyek-proyek pembangunan perusahaan, dan juga kita sebagai masyarakat ataupun sebagai mahasiswa kita juga harus mengerti dampak negatif dari tentang korupsi ini. Selanjutnya adalah etika dan kepemimpinan, di mana di dalamnya akan membahas bagaimana peran etika dan kepemimpinan dalam mencegah tindakan korupsi. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Seorang pemimpin sangat diharapkan dapat membuat sebuah peraturan yang mencegah dan meminimalisir sebuah tindakan korupsi. Lalu yang kedua, seorang pemimpin juga diharapkan dapat memberi contoh yang baik dan juga mengawasi setiap gerak-gerik perusahaan sehingga pemimpin mengetahui betul detail dalam pergerakan sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga, tak hanya didasari dengan dapat menciptakan sebuah peraturan dan juga pengawasan, namun seorang pemimpin juga diharapkan dapat memberi tindakan kejujuran dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat memberi contoh yang baik bagi para pegawai, sehingga terbentuklah norma kesusilaan yang dapat mencegah seorang pegawai untuk melakukan tindakan korupsi. Yang terakhir adalah tinjauan dan kajian wawasan dunia Kristen terhadap permasalahan korupsi. Apabila kita mengaitkan dua hal ini, pastinya akan memberi kita insight baru tentang bagaimana nilai Kristiani dapat mengarahkan kita dalam menghadapi permasalahan korupsi.
Wawasan dunia Kristen meyakini bahwa pelaku korupsi akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di hadapan Tuhan, dan sebelum itu terjadi, pemerintah dalam hal ini pengadilan adalah alat Tuhan memberantas kejahatan dalam dunia. Dalam wawasan dunia Kristen, korupsi dipengaruhi oleh dosa. Yang pertama, karena dosa merupakan kekuatan yang merusak total dalam kodrat manusia, yang berarti tidak akan pernah murni secara utuh. Yang kedua, dosa sangat mencengkram kehidupan manusia, sehingga butuh pembebasan dari kerusakan ini, melalui berbagai latihan disiplin rohani dan juga pertolongan Roh Kudus. Dengan demikian, cara memperbaiki adalah dengan menggunakan hati nurani melalui pertolongan Roh Kudus. Hati nurani sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dipahami berdasarkan Alkitab, antara lain sebagai garam dan terang. Dari apa yang saya pahami, korupsi merupakan suatu tindakan kriminalitas tingkat tinggi yang sangat merugikan banyak pihak dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga politik. Maraknya tindakan korupsi hingga saat ini menjadi isu negara yang sangat memprihatinkan dan patut untuk segera ditangani. Oleh karena itu, semua warga negara termasuk saya dan teman-teman saya juga wajib berperan aktif dalam aksi pemberantasan korupsi. Menurut saya, korupsi adalah masalah yang sangat besar dan bisa dibilang mendominasi masalah yang ada di Indonesia. Tindakan korupsi adalah tindakan kejahatan yang seringkali dinormalisasikan dengan berbagai alasan, sehingga merugikan banyak faktor dan pihak. Oleh karena itu, tindakan korupsi harus ditindak secepatnya dan secara tegas oleh segala pihak. Karena korupsi adalah masalah yang merusak dan merugikan masyarakat serta negara secara keseluruhan, sebagai individu, saya merasa bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan hancurnya kepercayaan, ketidakadilan sosial, juga buruknya budaya kepemimpinan. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat, saya dan teman-teman akan selalu mencegah serta memerangi korupsi, juga membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. Seperti yang kita ketahui, tindakan korupsi adalah tindakan yang sangat-sangat merugikan. Namun, di Indonesia atau bahkan di sekitar kita, masih banyak kita menemukan adanya tindakan korupsi. Maka dari itu saya ingin mengajak kalian semua untuk mengerti dan memahami apa kerugian dan dampak dari tindakan korupsi, sehingga dengan mengerti, kita dapat terjauh dari tindakan korupsi. Mari, stop tindakan korupsi. Menurut saya, korupsi menyoroti dampaknya yang merusak baik secara moral maupun sosial. Saya menyadari bahwa korupsi bukan hanya masalah sistemik, tetapi juga mencerminkan kurangnya integritas individu. Saya merasa penting untuk menantang korupsi dalam segala bentuknya dan berkontribusi dalam pencegahan melalui kesadaran, pendidikan, partisipasi aktif masyarakat. Saya menyadari betapa pentingnya untuk membangun institusi yang transparan, serta meningkatkan pengawasan publik. Menurut saya, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus dianggapi krusial dalam membangun lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi. Menurut saya sendiri, korupsi adalah tindakan tercela yang tidak berkenan dan juga merugikan bagi negara. Dengan setiap langkah kecil yang saya ambil, seperti menentang korupsi, dapat menuju kepada keadilan dan membuat kehidupan masyarakat lebih baik lagi dan lebih makmur. Telah terbukti berkali-kali bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan kriminalitas tingkat tinggi yang mengancam kesejahteraan rakyat dan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Korupsi tersendiri tidak hanya menghambat dan mengancam pertumbuhan dan pembangunan suatu negara, tetapi juga mengikis dan melemahkan keadilan sosial pada negara tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, kita memikul beban dalam membentuk masa depan kita dan masa depan bangsa kita. Dan akan menjadi sangat penting bagi kita untuk membantu mencegah korupsi agar dapat membantu menjaga masa depan kita dan menjunjung nilai-nilai tinggi, integritas yang tinggi, dan keadilan dalam masyarakat. Korupsi itu sendiri sangat membahayakan bukan bagi masyarakat kecil saja tetapi bagi seluruh Indonesia. Pentingnya adalah kita sebagai mahasiswa University Pelita Harapan adalah dengan meningkatkan kesadaran bahwa korupsi itu sangat tidak baik. Kita juga harus menyebarkan informasi-informasi penting tentang masyarakat luas bahwa dampak-dampak yang bakal terjadi apabila mereka melakukan korupsi.